Halo Sobat Mistis, kali ini saya akan berbagi kisah yaitu dari Tanah Bugis. Dia bernama Lawele, seorang jagoan dari Tanah Bugis. Pada zaman dahulu kala dikisahkan di sebuah desa bernama Wajo-Wajo, hiduplah seorang anak yatim yang masih kecil. Anak itu bernama Lawele. Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Lamanuke. Dan sejak saat itulah Lawele tinggal berdua dengan ibunya. Warga sekitar pun sangat sayang pada Lawele karena dia termasuk anak yang rajin dan tidak nakal. Pada suatu ketika Lawele sedang bermain-main dan tiba-tiba menyaksikan sepasang burung memberi makan pada anak-anaknya. Lawele pun takjub menyaksikan peristiwa yang menurut dia masih asing karena Lawele belum pernah melihat sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuatnya bertanya-tanya, dan kemudian Lawele bertanya pada ibunya tentang upaya kedua ekor burung yang memberi makan pada burung-burung yang lain. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa kedua burung itu tidak lain ayah dan ibu burung-burung yang lain. Lawele merasa heran karena selama ini dia tidak pernah merasa mempunyai seorang ayah. Kemudian Lawele pun menanyakan tentang ayahnya. Ibunya menceritakan peristiwa yang dialami oleh ayahnya, sehingga akhirnya dibunuh oleh Lamanuke. Dalam rasa penasaran itulah Lawele menanyakan peninggalan ayahnya. Kemudian ibunya memberitahukan bahwa ayah Lawele meninggalkan sebuah benda pusaka yang rencananya akan dibuat menjadi badik, namun belum selesai. Benda itu disimpan oleh ibunya baik-baik. Lawele pun mengambil benda tersebut yang sudah menyerupai sebuah badik namun belum tajam karena belum selesai betul dibuat oleh mendiang ayahnya. Agar badiknya itu betul-betul jadi, Lawele menanam jeruk pada lahan perkebunan yang sangat luas. Jeruk itu akan dijadikan sebagai bahan untuk mempertajam badiknya. Alhasil jeruk itu tumbuh besar dan berbuah banyak. Lawele menghabiskan semua hasil panen jeruk itu hanya untuk mempertajam badiknya, hingga badik itu terlalu tipis seperti daun padi, sehingga orang Bugis menamakannya Tapi Madaung Ase, yang artinya badik yang tipis seperti daun padi. Berita tentang adanya Tapi Madaung Ase yang dimiliki Lawele telah tersebar ke seluruh pelosok Wajo, hingga tidak ada orang yang berani melawannya karena bekas luka yang ditorehkan akibat sayatan badik tersebut tidak dapat diobati dengan penawar luka apapun, sehingga orang Bugis menamakannya Tenarapi Patawe. Pada suatu hari Lawele yang sudah beranjak remaja memohon izin kepada ibunya untuk pergi mencari Lamanuke, dan Lawele hendak membalas dendam atas kematian ayahnya. Ibunya pun mengizinkan karena sudah mengandalkan keberanian anaknya. Setiap perkampungan yang dilaluinya, Lawele selalu bertanya tentang keberadaan Lamanuke. Semua orang yang ditanya terkejut melihat seorang remaja yang mencari Lamanuke, hendak mengajaknya bertarung. Sementara itu, Lamanuke sangat terkenal kehebatannya karena dia memiliki ilmu Patawe atau yang artinya penawar luka.
Setelah bertanya dan terus bertanya, akhirnya Lawele berhasil bertemu dengan Lamanuke. Lawele menantang Lamanuke berkelahi karena hendak membalas dendam atas kematian ayahnya. Celakanya, Lamanuke terlalu licik. Dia mencari akal agar tidak jadi bertarung dengan Lawele. Rupanya Lamanuke pun telah mendengar tentang kehebatan Lawele yang memiliki tapi Madaung Aset Tenarapi. Lamanuke memang punya ilmu penawar luka, tetapi apa artinya jika berhadapan dengan Lawele yang memiliki badik yang bekas sayatannya tak dapat disembuhkan dengan penawar apapun. Alhasil, Lamanuke menemukan cara agar dapat menyingkirkan Lawele. Dia menyangkal kalau dirinya yang telah membunuh ayah Lawele. Lamanuke justru memfitnah Wabece yang dikenal dengan sebutan Bolong Mangongona Tanah Kute. Orang tersebut adalah seorang ratu yang memerintahkan di sebuah negeri yang sangat kaya raya. Ratu tersebut terkenal sakti dan pemberani. Apabila ada kapal yang merapat di pelabuhan negeri tersebut, Wabece selalu berkokok seperti ayam. Dan apabila ada yang menjawabnya, maka mereka akan bertarung. Taruhannya pun tidak tanggung-tanggung. Apabila Wabece kalah, maka ia akan menyerahkan tampuk kekuasaan di negerinya itu. Tetapi apabila lawannya kalah, maka ia akan mengambil seluruh isi kapal itu. Tampaknya taruhan itu memang menguntungkan bagi pemilik kapal karena tidak seimbang nilainya. Akan tetapi tetap saja tidak ada yang berani melawan Wabece. Atas petunjuk Lamanuke, Lawele pun berangkat mengarungi lautan agar pelayarannya itu berjalan lancar. Dia bekerja sebagai awak pada salah satu kapal tujuan Tanah Kute. Tentu saja tidak ada orang yang tahu maksud Lawele, karena kalau mereka tahu, mereka tidak akan mengikutkan Lawele. Semua orang, terutama pemilik kapal, sangat takut pada Wabece. Bahkan tidak ada kapal yang mau membawa ayam karena takut ayam tersebut akan menyahut jika Wabece berkokok seperti ayam. Singkat cerita, setelah berlayar cukup lama, akhirnya kapal yang ditumpangi Lawele pun tiba di Tanah Kute. Lawele tidak sabar lagi menunggu adanya suara kokok ayam dari dermaga. Begitu mendengar suara kokok ayam, tanpa ragu-ragu Lawele pun menyahut. Tentu saja tindakan Lawele itu membuat seisi kapal jadi terkejut dan sangat ketakutan. Kemudian pertarungan hebat pun terjadi antara Lawele dan Wabece. Mereka pun beradu kekuatan dan kesaktian, hingga akhirnya badik Lawele mengenai kulit Wabece. Melihat hal itu, Wabece tidak merasa khawatir sedikit pun karena dia memiliki penawar luka. Namun malang nasib Wabece. Rupanya dia tidak tahu kalau bekas sayatan badik Lawele tidak dapat diobati dengan penawar apapun. Wabece gugur dalam pertarungan itu. Wabece yang selama ini selalu mengambil milik orang lain, akhirnya harus merelakan kerajaannya untuk dia serahkan kepada Lawele. Tampuk kekuasaan pun beralih pada Lawele. Konon menurut si empunya, cerita dan keyakinan masyarakat Wajo, Tanah Kute yang dimaksud adalah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Lawele tinggal memerintahkan di kerajaan tersebut. Berita tentang kemenangan Lawele melawan Wabece pun tersebar hingga ke Wajo.
banyak orang-orang Wajo yang menyusul dan menetap di negeri tersebut dan beranak cucu hingga sekarang. Ya sobat mistis, ini adalah kisah dari Lawele. Ya, terima kasih sobat mistis.